Sediaan obat cair, larutan, atau solution. Solution atau larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya atau ansel. Molekul-molekul yang terkandung di dalam larutan terdispersi secara merata. Karena itu, bentuk sediaan obat ini umumnya memiliki keragaman dosis dan tingkat ketelitian yang baik ketika diencerkan atau dicampur. Komponen yang terdapat pada larutan atau solution. Yang pertama adalah zat aktif, merupakan komponen utama yang memiliki efek terapeutik. Zat ini berupa obat atau bahan aktif lainnya. Yang kedua adalah pelarut atau solvent. Zat yang digunakan untuk melarutkan zat aktif, tetapi bisa juga menggunakan pelarut lain seperti etanol, propilen glikol, atau gliserin. Yang ketiga yaitu bahan tambahan atau excipients. Bahan ini digunakan untuk meningkatkan stabilitas, palatabilitas, dan keefektifan sediaan. Contoh bahan tambahan yaitu pengawet untuk mencegah kontaminasi mikroba, stabilizer untuk menjaga stabilitas fisik dan kimia dari larutan, dan pengemulsi jika larutan mengandung komponen yang tidak larut dalam pelarut. Komponen yang keempat adalah buffer, dapat digunakan untuk mengatur pH larutan agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan terapi. Komponen yang kelima, pewarna dan perasa, yaitu untuk meningkatkan penampilan dan rasa larutan, terutama pada sediaan yang ditujukan untuk pasien anak-anak. Penggunaan sediaan obat larutan. Berdasarkan cara penggunaannya, sediaan obat bentuk larutan dibedakan menjadi beberapa kelompok, di antaranya yaitu larutan oral, larutan topikal, larutan otik, larutan optalmik, dan larutan parenteral. 1. Larutan oral. Larutan oral adalah sediaan obat berbentuk cair yang dapat diberikan secara oral atau dikonsumsi melalui mulut. Sediaan oral yang pertama yaitu sirup, jenis obat berbentuk larutan yang mengandung satu atau lebih komponen gula terutama sukrosa. Sediaan oral yang kedua adalah eliksir, sediaan obat berbentuk cair berwarna bening, beraroma manis, dan mengandung etanol sebagai pelarut pendukungnya. Eliksir biasanya mengandung lebih sedikit gula dan lebih encer bila dibandingkan dengan sirup. Sediaan oral yang ketiga yaitu obat tetes atau drops mulut, sediaan berbentuk larutan dengan kandungan senyawa aktif yang kuat. Jenis obat ini biasanya diberikan dalam volume kecil menggunakan alat khusus seperti pipet yang digunakan untuk meneteskan obat ke dalam mulut pasien. 2. Larutan topikal. Larutan topikal yaitu larutan obat yang digunakan di permukaan kulit. Larutan topikal yang pertama yaitu Lotio, larutan yang ditujukan untuk pemakaian di luar, tepatnya di permukaan kulit yang diberikan dengan bantuan kapas, wol, atau kasa. Larutan topikal yang kedua adalah Liniment. Liniment adalah obat berbentuk cair yang digunakan dengan cara dioleskan pada permukaan kulit. Berbeda dengan Lotio, bahan pelarut Liniment berbasis minyak atau oil base. Bentuk sediaan Liniment biasanya digunakan seraya memijat bagian tubuh. 3. Larutan otik. Larutan otik adalah jenis sediaan obat bentuk larutan yang mengandung air, gliserin, atau pelarut lain, serta bahan pendispersi untuk digunakan pada telinga. Pemakaian obat ini biasanya bertujuan untuk melunakkan kotoran telinga atau cerumen probe, meredakan nyeri telinga, dan menangani infeksi pada telinga. 4. Larutan optalmik. Larutan optalmik adalah larutan steril atau tersuspensi yang digunakan dengan cara diteteskan ke dalam mata menggunakan pipet. Yang pertama, larutan optalmik olopatadin adalah obat untuk mengatasi gejala alergi di mata atau konjungtivis alergi, seperti mata merah, gatal, iritasi mata, atau mata berair. Yang kedua, larutan optalmik hipromelose adalah obat tetes mata untuk mengatasi gejala mata kering seperti perih atau gatal di mata,
dan mata merah. Yang ketiga, larutan optalmik tropicamida merupakan obat tetes mata golongan antimuskarinik yang berfungsi sebagai midriatik dan siklopegik. 5. Larutan parenteral. Larutan parenteral atau injeksi adalah jenis sediaan obat bentuk larutan yang diberikan melalui jarum suntik. Tidak boleh sembarangan, larutan injeksi harus memenuhi uji sterilitas obat. Jenis obat ini bisa disuntikan melalui beberapa rute. Pertama adalah intravena atau IV, metode pemberian obat melalui pembuluh darah. Yang kedua, intramuskular atau IM, menginjeksikan sediaan obat pada area otot. Subkutan atau SC, metode pemberian obat pada area kulit bagian bawah. Sediaan obat cair yang kedua adalah goutte atau obat tetes. Goutte atau obat tetes merupakan sediaan cairan berupa larutan, emulsi atau suspensi yang dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Macam-macam goutte dan penggunaannya. Sediaan obat tetes dapat berupa antara lain: yang pertama, goutte oris atau obat tetes mulut merupakan obat tetes yang diperuntukkan untuk kumur-kumur dan tidak untuk ditelan. Yang kedua, goutte auriculars atau obat tetes telinga merupakan obat tetes yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Bahan-bahan obat tetes ini dapat berupa anestetik lokal, peroksida, bahan-bahan antibakteri, dan fungisida yang berbentuk larutan yang digunakan untuk membersihkan, menghangatkan, atau mengeringkan telinga bagian luar. Goutte nasal atau obat tetes hidung adalah obat yang digunakan dengan meneteskan ke dalam rongga hidung. Obat ini mengandung dekongestan topikal. Selain dalam bentuk tetes hidung, dekongestan topikal juga dapat berbentuk obat semprot hidung. Yang keempat, goutte oftalmici atau obat tetes mata. Suatu sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan untuk terapi atau dapat digunakan untuk pengobatan mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak dan bola mata.